Blind feeding itu adalah pakan yang diberikan buta ya. Kita hanya melihat hitungan berdasarkan surat jalan ataupun hitungan di lokasi. Ya kita hitung saja misalnya per 100.000. Nah di awal pemberian, di hari pertama sampai keempat, itu 500 gram per 100.000-nya. Dikasihkan satu kali saja. Tapi di sistem ATM ini di hari ketiga. Hari ketiga, di hari keempat diberikan 500 gram per 100.000-nya. Dan cukup satu kali saja. Kemudian di hari kelima, 6, 7, 8 itu diberikan 2 kali. 500 gram plus 500 gram. Jadi 1 kilo per 100.000-nya. Kemudian selanjutnya di hari 9, 10, 11, 12 itu 1,5 kilo 3 kali. Artinya 500, 500, 500. Dan selanjutnya di hari ke-13, 14, 15, 16 itu 2 kilo per 100.000-nya. Diberikan 4 kali. 500, 500, 500, 500. Nah biasanya di hari ke-17 itu udang sudah naik ke Ancol dan sudah boleh dikatakan kita melihat indikator Ancol bahwa pakan habis di dasar. Sehingga pakan yang tadinya 2 kilo sehari itu bisa saja dikasihkan sekali, tetapi harus habis dalam jangka waktu 2 jam. Ya. Dengan pemberian Anco itu sekitar 10%. Tapi kalau kita memang mau konvensional seperti biasa, Anco cukup 1% saja. Ya, kemudian kita cek paling tidak di 2 jam, 2,5 jam. Ya. Kemudian pemberian pakan selanjutnya bisa seperti biasa 4 jam kemudian, ya, ada jeda. Jadi setelah Ancol habis masih ada jeda. Demand feeding program, yaitu program pakan sesuai dengan kebutuhan dari udang itu sendiri. Demand feeding program ini dilakukan pada bulan kedua sampai panen. Ya. Pakan sesuai dengan kebutuhan udang. Bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan udang? Ya berdasarkan dengan cek Anco, ya, cek Anco. Jika pakan di Anco habis maka ditambah, dan jika sisa dikurangi. Ya, jadi ini harus kita pantau, kita monitoring terus. Setelah kita memberikan pakan, ya, kita pantau terus apakah habis atau tidak. Ya. Nah, ini ada beberapa perhitungan atau formula yang perlu kita ketahui dalam menentukan berapa pakan yang harus diberikan untuk udang. Ya, ini ada rumusnya. FR itu ya, feeding rate dalam persen itu pakan per hari dibagi dengan biomasa udang yang ada di tambak dikali 100%. Ya. Dari rumus ini bisa kita turunkan, ya, pakan per hari sama dengan FR dikali biomasa. Ya, sedangkan biomasa sendiri itu merupakan perkalian antara berat rata-rata ABW dikali jumlah udang yang ada di dalam tambak. Itu ya. Nah, bagaimana kita menentukan jumlah pakan yang sesuai dengan kebutuhan udang? Untuk pendudukan awal, ya, kita harus estimasi dulu, ya, populasi berapa, kemudian berat udang rata-rata, ini mau sampling, dan feeding rate-nya. Feeding rate ini berdasarkan tabel sesuai dengan berat udangnya. Ya, semakin besar udang, feeding rate-nya semakin kecil. Nah, ini harus kita tahu, ya. Karena dari poin-poin ini nanti bisa kita tentukan pakan perharinya, ya. Pakan per hari sama dengan FR dikali biomasa, ya. FR ini ya berdasarkan berat udang, biomasa ini perkalian dari berat udang dan populasi udang yang ada di tambak kita. Sehingga nanti akan ditentukan pakan per harinya. Nah, setelah kita tentukan pakan per harinya, baru kita cross check apakah pakan per hari ini sesuai atau enggak, sesuai dengan estimasi atau enggak. Ya, kita cek Anco. Ya, ketika cek Anco ternyata pakannya itu sisa, maka harus kita kurangi. Ya, akan kita kurangi. Ya, kita kurangi sampai habis, gitu ya, skor di Anco. Dan ini merupakan pakan yang telah disesuaikan. Ya, pakannya. Nah, bagaimana jika pakannya itu ternyata habis, ya,
pakan habis, maka ini perlu kita tambah karena kemungkinan masih kurang ya kebutuhan pakannya. Ya. Kurang ini mungkin ketika kita mengestimasi populasi itu kurang ya. Misalnya harusnya populasinya 95%, ternyata kita estimasi 90% ya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga harus kita tambah dulu. Jadi dalam hal ini kita memang masih mengira ya, namanya estimasi bisa benar bisa salah. Jadi kita lakukan observasi terus ya. Kemudian pakan ditambah ya. Dan ini nanti sampai di anconya itu sesuai dengan kebutuhan udang. Nah, inilah pakan yang per hari yang kita sesuaikan ya. Pakan yang benar gitu ya, yang sesuai. Dan sekali lagi ini merupakan pendekatan ya, pendekatan untuk menentukan kebutuhan pakan per hari yang diperlukan oleh udang. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam manajemen pakan pada demand feeding program ini mengenai tipe pakan, frekuensi, persen pakan di anco maupun waktu cek anco. Yang semuanya ini tergantung pada berat udang yang ada di tambak. Berat udang 0,02 atau pada waktu awal tebar ya, sampai 1 gram pakan yang digunakan 01, kemudian frekuensinya 4 kali. Kemudian berat 1 sampai 2 gram pakan yang digunakan 02 dan 03, frekuensinya 4 kali. Dan di sini sudah ada pengecekan di anco, di mana pakan di anco ini jumlahnya 0,3% dari pakan jam tersebut. Kemudian waktu cek anconya 1,5 jam. Berat udang 3 sampai 6 gram, tipe pakannya 03, frekuensinya 4 kali, kemudian persen pakan di anco 0,5%, dan waktu cek anconya 1,5 jam. Ya, jadi 1,5 jam setelah pakan selesai dilakukan. Kemudian pada berat 7 sampai 12 gram, pakan yang digunakan 04, frekuensinya 5 kali, persen pakan di anco 0,7% per anco, dan waktu ceknya sudah berkurang menjadi 1 jam. Ya, sedangkan berat udang lebih dari 12 gram, tipe pakannya 0,04, ya, frekuensinya 5 kali, dan persen pakan di anco 0,9%, di mana waktu cek anconya masih tetap sama 1 jam. Ya, ini harus diperhatikan agar FCR yang kita dapatkan nanti bisa terkontrol.